never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna. Akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Lalu, kenapa enggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rizky Ridho, Justin Hubner, atau inti lainnya? Alasannya, mungkin karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling karena ASEAN All-Star bermain pada tanggal 28 Mei. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut exhibition match seperti ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FIM, kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Keputusan ini memicu gelombang reaksi keras dari publik, terutama dari Indonesia, yang merasa kontribusi para pemainnya di level Asia Tenggara kerap kali diabaikan. Tim ASEAN All-Star adalah inisiatif dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF yang bertujuan memperluas solidaritas antar negara Asia Tenggara, sekaligus mempromosikan perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Sejak pertama kali dibentuk, tim ini berisikan pemain-pemain terbaik dari negara anggota AFF. Salah satu momen bersejarahnya adalah saat ASEAN All-Star berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga amal di tahun 2014 untuk membantu korban bencana di Filipina dan Indonesia. Dalam edisi 2025, ASEAN All-Star dijadwalkan menghadapi klub raksasa Inggris Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan ini dianggap sebagai momen penting untuk menunjukkan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara di panggung internasional. Namun di tengah antusiasme itu, muncul pernyataan mengejutkan dari pihak FIM. Ketua Komite Kompetisi FIM Firdaus Mohammed menyebutkan bahwa Indonesia tidak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim ini. Hal itu karena dianggap belum memenuhi standar sepak bola Asia yang diinginkan dalam event-event bergengsi seperti ini. Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi dan prinsip inklusivitas yang seharusnya dijunjung AFF. Padahal, secara performa, timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan kemajuan pesat, termasuk keberhasilan lolos ke semifinal Piala Asia dan peringkat FIFA yang terus membaik. Di tengah ketidakjelasan tersebut, muncul kabar bahwa dua pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dipertimbangkan untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Kabar ini kembali menambah lapisan kontroversi, karena di satu sisi FIM tidak mengakui timnas Indonesia secara keseluruhan, namun di sisi lain tetap melirik pemain-pemain individunya. Terkait pemanggilan dua pemain ini, Presiden FIM dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan keberatan secara implisit. Dia menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan lebih ketat dan mempertimbangkan aspek komitmen serta integritas para pemain. FIM menilai pentingnya menjaga komitmen dan integritas pemain yang terlibat di ajang ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan semangat kolektif ASEAN, ujar Presiden FIM. Pernyataan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk sindiran halus terhadap keterlibatan pemain Indonesia, yang seolah diragukan komitmennya terhadap spirit ASEAN All-Star. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pemanggilan Asnawi dan Ferrari sepenuhnya diserahkan kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kami mendukung pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level tertinggi, tapi kami juga menghormati keputusan pelatih terkait kebutuhan tim, apalagi waktunya berdekatan dengan pemusatan latihan timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Erick juga menyiaratkan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah persiapan timnas menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia, sehingga keterlibatan pemain dalam ASEAN All-Star harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sebagai pelatih ASEAN All-Star, Kim Sang-sik, pelatih yang sukses membawa Vietnam juara AFF 2024 menghadapi tantangan berat dalam meramu tim terbaik dari beragam negara ASEAN. Dengan situasi yang penuh dinamika ini, menariknya Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, juga dikabarkan akan dilibatkan sebagai konsultan teknis tim ini. Keterlibatan STY menunjukkan pengakuan atas kualitas sepak bola Indonesia, meskipun secara resmi FIM terkesan mengecilkan peran negara tersebut. Di media sosial, gelombang protes dan kekecewaan mewarnai tanggapan para supporter Indonesia. Banyak yang merasa bahwa sikap FIM tidak mencerminkan semangat persatuan Asia Tenggara yang menjadi prinsip dasar AFF. Kalau tidak mau melibatkan Indonesia, jangan setengah-setengah dengan ambil pemainnya, tulis seorang pengguna Twitter yang viral. Indonesia sudah membuktikan
membuktikan bisa bersaing di level Asia, kenapa masih dipandang sebelah mata? Komentar lainnya, di Instagram, tagar seperti Respect Indonesia dan Solidaritas bahkan sempat menjadi trending topik, menunjukkan bahwa sentimen publik tidak bisa dianggap sepele. Sikap FAM yang dianggap eksklusif ini berpotensi memperkeruh hubungan antar federasi di kawasan ASEAN. Padahal inisiatif seperti ASEAN All-Star diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi regional, bukan memecah belah. Sejumlah pengamat sepak bola Asia Tenggara mengingatkan bahwa jika ketidakadilan ini terus terjadi, maka upaya memajukan sepak bola kawasan melalui kerjasama kolektif akan terancam. Kalau solidaritas ASEAN hanya slogan tanpa implementasi nyata, jangan harap sepak bola kita bisa mengejar ketertinggalan dari Jepang dan Korea, bahkan Timur Tengah, ujar seorang analis olahraga asal Thailand.